Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirna Sari dari kelas PAI 5F. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yaitu skripsi yang sudah saya review untuk memenuhi tugas akhir saya yaitu mata kuliah metode penelitian kualitatif. Oke, langsung saja kita lihat. Di sini jenis penelitian yang direview yaitu etnografi. Dari identitas skripsi yang akan direview, judul skripsinya Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membangun Kesolehan Sosial Siswa SMA Negeri 3 Yogyakarta. Nama peneliti Khairul Anwar. Asal perguruan tinggi UIN Suanan Kalijaga. Tahun terbit 2018. Kemudian permasalahannya akan saya uraikan secara singkat apa yang terjadi di tempat penelitian tersebut. Nampaknya korelasi pengetahuan siswa dengan tingkat kesolehan siswa masyarakat masih sangat lemah, dikarenakan masih banyak bukti yang terjadi, seperti pandang masyarakat mereka menilai masih banyak aksi tawuran siswa, kasus narkoba, kasus pelecehan, sikap intoleran, sikap apatis, kasus bullying, dan perilaku lain yang menunjukkan kemerosotan moral bangsa. Karena itulah sebabnya sekolah mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar dalam membangun kesolehan sosial untuk memperbaiki kemerosotan moral bangsa. Karena jika mampu membentuk kesolehan pribadi sekaligus kesolehan sosial dan dapat membinanya dengan menanamkan pendidikan agama Islam dalam segala aspek kehidupan, sehingga pada akhirnya akan berguna untuk setiap tindakan siswanya. Alasan yang mendasari penelitian melakukan penelitian dengan mengangkat judul penelitian tersebut yaitu alasan pemilihan SMA Negeri 3 Yogyakarta sebagai objek penelitian dikarenakan sekolah ini dinilai berbasis dan berhasil dalam membentuk kesolehan sosial siswanya. Hal ini dibuktikan dengan tingginya rasa solidaritas sosial, tertib sosial, dan banyaknya event kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh siswa di SMA Negeri 3 Yogyakarta. Terus di sini ada screenshot paragraf yang membuat data pra penelitian yang terdapat di latar belakang. Tapi di dalam skripsi ini yang saya review tidak mencantumkan data pra penelitian, tapi menurut saya seharusnya data pra penelitian itu ada dicantumkan. Karena salah satu bagian penting dalam penelitian. Di sini terdapat kekurangannya. Terus terdapat di sini ada pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitiannya ada 2 dan tujuan penelitiannya juga ada 2. Bisa kita lihat di atas ya. Kemudian komentar saya terkait pertanyaan dari penelitian itu, menurut saya pertanyaannya sudah sesuai. Karena pertanyaan pada skripsi ini sudah difokuskan secara mendalam terkait strategi yang dilakukan PAI dalam membangun kesolehan sosial siswanya. Lanjut, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitiannya terdapat teoritis dan praktis. Di sini teoritis ada uraian manfaat. Salah satunya yaitu diharapkannya hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi menambah hasanah keilmuan dalam pendidikan Islam, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan sikap kesolehan sosial peserta didik melalui strategi guru PAI. Sedangkan yang praktis, uraian manfaatnya seperti bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu siswa dalam membangun kesolehan sosial dalam dirinya sehingga tidak hanya unggul dalam kesolehan individu tetapi juga memiliki kesolehan sosial yang baik. Komentar yang saya berikan di sini yaitu menurut saya manfaat penelitian ini sudah sesuai dikarenakan sudah menjabarkan manfaat secara teoritis dan praktis. Selanjutnya ada landasan teori dan kajian pustaka. Dari teori yang dikaji ini adalah sub-sub penting dan terdapat judul penting lainnya seperti subteori dan sumber kutipan. Dan komentar yang saya berikan di sini
dalam landasan teori atau kajian pustaka masih tidak sesuai dengan urutan yang sebenarnya, dan masih ada yang tidak mencantumkan sumber kutipan, bahkan ada yang mengambil dari blog website. Menurut saya seharusnya landasannya harus sesuai urutannya dan sumber kutipannya dicantumkan serta sumbernya harus jelas. Baiklah, kemudian ada kajian penelitian terdahulu dari kajian atau kajian penelitian. Saya akan menguraikan terdahulu dalam skripsi tersebut dan berkomentar. Tidak memiliki kajian penelitian terdahulu. Menurut saya, seharusnya dicantumkan kajian penelitian terdahulu karena merupakan salah satu rujukan dalam penulisan skripsi. Dan ada juga di sini pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian di sini menggunakan kualitatif. Jenis penelitiannya mikroetnografi. Kemudian screenshot paragraf yang membuat penjelasan tentang pendekatan dan jenis penelitian dalam skripsi tersebut. Bisa kita lihat ada di bagian atas screenshot paragrafnya. Maaf ya jika tidak terlalu jelas. Dan kemudian tempat dan waktu dalam penelitian. Tempat penelitian tersebut terdapat di SMA Negeri 3 Yogyakarta dan waktu penelitiannya tahun 2018. Sumber data penelitian. Di sini saya akan menguraikan siapa saja yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. Di sini kita mampu membedakan antara sumber data menjadi data primer dan data sekunder. Yang mana data primer yaitu guru pendidikan agama Islam atau PAI di SMA Negeri 3 Yogyakarta. Mereka lebih fokus penelitian pertama skripsi ini adalah pada pelaksanaan strategi guru PAI baik saat kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan di luar jam pelajaran. Guru membangun sikap kesolehan sosial siswa. Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara serta observasi pembelajaran dengan guru PAI yaitu Bapak Hotim Hanifuddin Najib, MPD, dan Ibu Tri Kotimah Salikah, MPDI, sebagai informan kunci pertama yang memberikan informasi mengenai strateginya dalam membangun kesolehan sosial siswa dan siswa SMA Negeri 3 Yogyakarta. Siswa dalam hal ini sebagai informan kunci kedua yang diambil informasinya mengenai implementasi strategi guru PAI dalam meningkatkan kesolehan sosial siswa. Dan yang sekundernya, yang pertama, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Yogyakarta bertanggung jawab penuh atas keberhasilan proses pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan. Kepala Sekolah atau PLT SMA Negeri 3 Yogyakarta adalah Bapak Dr. Andes Haji Maman Surahman, MPDI. Dan yang lainnya juga bisa kita lihat di bagian atasnya juga ya. Yang selanjutnya ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Di sini kita harus pahami perbedaan antara teknik dan instrumennya dulu. Di sini teknik pengumpulan datanya ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di sini instrumen atau alat pengumpulan data dari observasi terdapat lembaran observasi. Kemudian yang wawancara, instrumen atau alat pengumpulan datanya seperti pedoman wawancara. Dan teknik pengumpulan data dari dokumen yaitu alat pengumpulan datanya seperti dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini, antara lain yaitu profil dari SMA Negeri 3 Yogyakarta, dokumentasi peserta didik, dokumenter agenda pendidik, kurikulum, dan data-data yang lain yang menggunakan hasil penelitian. Berdasarkan teknik dan instrumen pengumpulan datanya, ini disesuaikan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Setiap pertanyaan penelitian harus dijawab menggunakan teknik dan instrumen pengumpulan data tertentu. Bagian ini merupakan bagian paling penting sejauh mana kalian mampu memahami metodologi penelitian dapat dilihat dari bagian ini. Maka yang akan kalian yang saya review ini ada pertanyaan penelitian.
Pertanyaan penelitiannya, bagaimana strategi yang dilakukan guru PAI dalam membangun kesalehan sosial siswanya di SMA Negeri 3 Yogyakarta. Terus teknik pengumpulan datanya, teknik wawancara. Instrumennya menggunakan lembaran wawancara. Di sini ada 2 pertanyaan, bisa kita lihat sendiri di atas ya. Kemudian teknik pemeriksaan keabsahan data. Di sini saya akan menguraikan secara singkat, yaitu penulisan ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik dalam pengujian keabsahan atau kredibilitas. Ini menurut Sugiono terdapat 3 macam triangulasi, yaitu yang pertama triangulasi sumber, yaitu untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dan yang B, triangulasi teknik, yaitu untuk menguji kredibilitas. Data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan diobservasi, dokumentasi, dan kuesioner. Dan yang C, triangulasi waktu, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berlangsung sehingga sampai ditemukannya kepastian datanya. Dan teknik analisis data di sini akan saya uraikan secara singkat, seperti yang pertama data reduction, yaitu data reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memiliki hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Dan yang B, data display atau penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Dan yang terakhir, verification atau penarikan kesimpulan. Di sini penarikan kesimpulannya merupakan suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Setelah analisis dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan masalah yang telah diterapkan di awal dari hasil pengolahan dan penganalisan data ini. Kemudian diberi interpretasi terhadap masalah yang akhirnya digunakan oleh peneliti sebagai dasar menarik kesimpulan. Oke, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan untuk review skripsi yang sudah saya kerjakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi semuanya yang menonton. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.